Halo, apa kabar kalian? Sehat lah ya. Kembali lagi di channel Van Halen Movie. Lagi-lagi dari negeri Thailand. Film kali ini berjudul One Day yang dirilis tahun 2016. Film kali ini akan benar-benar menyayat hati kalian karena akan sangat sedih sekali. Film romantis yang paling sedih yang pernah saya tonton di dunia ini. Film akan menceritakan seorang lelaki cupu yang tak pernah dianggap dan diabaikan. Dia jatuh cinta kepada salah satu wanita di kantornya. Wanita itu sangat cantik dan dia terpukau dengan wanita itu. Setelah itu dia menjadi pemuja rahasianya. Namun sayangnya wanita yang terlihat cantik dan baik dari luar ternyata merupakan seorang wanita simpanan dari bos perusahaan itu. Malah pelakor. Suatu hari lelaki itu membuat keinginan saat membunyikan lonceng harapan. Permintaannya adalah menjadi pacar wanita itu untuk 1 hari saja. Dan entah bagaimana bisa harapan menjadi kenyataan. Wanita idamannya lupa ingatan namun hanya dalam 1 hari karena permintaan lelaki yang cupu ini. Nah pasti seru kan gimana kelanjutannya? Ya udah tanpa basa-basa lagi kita langsung aja ke ceritanya. Let's go. Intro. Film dibuka memperlihatkan seorang lelaki cupu bernama Denkai. Denkai bekerja sebagai ahli komputer di perusahaan itu atau biasa kita dengar sebagai IT. Namun si Denkai ini sangat cupu. Namanya cowok cupu pasti nggak terlalu banyak yang peduli dengannya. Bahkan tak melihat dirinya sama sekali. Bahkan dia ngomong aja nggak ada yang peduli. Denkai kurang pintar dalam berkomunikasi sosial dengan teman-teman sekantornya. Orang-orang di kantornya juga ilfil melihat Denkai. Sebegitu pahitnya hidup Denkai. Makanya dia hanya senang menghabiskan waktunya di depan komputer. Kok kayak aku ini? Hingga suatu saat dia mendapatkan pesan dari teman SD-nya yang sangat cantik. Kemudian supervisor si Denkai ini langsung mengepus Denkai. Dibilangnya gini, gas terus, cantik kali nih, gila kau. Ya kayak gitu dia. Dia menyuruh Denkai merapikan penampilannya, terutama bulu hidungnya yang udah keluar-keluar. Singkat cerita dia pun pergi menjumpai wanita teman SD-nya tadi itu. Dan memang sangat cantik wanita itu. Lalu wanita itu berbasa-basi dengan Denkai. Dan sialnya wanita itu hanya menawarkan produk bisnis kayak MLM gitulah. Lalu sial kali ya. Denkai masih berasa bukan seorang yang spesial bagi siapapun. Bahkan semua orang hanya memerlukan dia saat ada maunya. Nah ini circle pertemanan kalian pastikan. Keesokan paginya dia menerima keluhan masalah komputer dari salah satu karyawan di situ. Ternyata karyawan yang memanggil dia adalah wanita yang sangat cantik bernama Nui. Nah ini dia wanita yang membuat Denkai jatuh cinta. Denkai untuk pertama kalinya merasa dianggap. Karena memang Nui adalah wanita yang ramah pada siapa aja. Masalahnya kawan ini langsung baper. Tapi memang cantik sih senyumnya Nui ini. Setelah dari situ Denkai menjadi pemuja rahasia Nui. Apapun yang Nui lakukan dia perhatikan. Makan kesukaan Nui, hobi Nui, mainan koleksinya Nui. Bahkan harapan Nui yang paling diinginkan yaitu pergi ke festival salju yang ada di Hokkaido, Jepang. Namun sayangnya Nui adalah wanita yang cantik dari luar. Tapi tidak begitu adanya. Ternyata dia merupakan wanita simpanan atau selingkuhan dari bosnya. Dia menjalin hubungan gelap dengan bos dari perusahaan itu yang bernama Top, yang sudah punya anak dan istri. Bahkan hubungan mereka pun sudah menjadi buah cibir di kantor itu. Di suatu malam kantor mereka mengadakan semacam party cosplay untuk merayakan kesuksesan perusahaan itu. Semua orang menggunakan kostum karakter kesukaan mereka di malam itu. Namun si Denkai malah berkostum jadi dinding. Apa coba jadi dinding? Ini seandainya ditanya sama kawannya kan, woi cuy cosplaymu apa itu? Ini men gue jadi dinding. Kemudian si Top yang merupakan bos atau CEO dari perusahaan itu mengumumkan bahwa kantor mereka akan mengadakan employee gathering. Mereka satu kantor akan pergi ke Hokkaido, Jepang karena telah mencapai target perusahaan mereka tahun ini. Semua karyawan pun sangat senang mendengarnya. Apalagi si Nui. Nah seperti yang kita tahu dia sangat ingin pergi ke festival salju yang ada di sana. Dia pasti sangat merasa spesial. Karena tujuan liburan mereka kali ini seolah-olah hadiah baginya. Iyalah CEO ini bos, Sultan mah bebas. Singkat cerita mereka pergi ke Hokkaido, Jepang. Nui dan Top terlihat bersenang-senang menikmati liburan mereka di Hokkaido. Top adalah pria yang penuh karisma dan tampan tentunya. Dan wajar membuat Nui hilaf dan mau menjadi selingkuhannya.
Dia juga membuat sebuah peta tempat-tempat yang akan dikunjungi dia bersama Nui nanti. Mereka berencana melakukan hal itu besok setelah employee gathering ini berakhir dan karyawan yang lain sudah pulang. Jadi di sini Top masih menjaga image dan rahasia hubungan mereka di depan teman-teman kantor yang lain. Tapi Top berjanji pada Nui akan menikahi dirinya dan menceraikan istrinya. Nui yang mendengarnya pun senang dan memeluknya. Astaga. Oke, jangan menghujat. Keadilan sosial bagi warga good looking. Singkat cerita, mereka pun bermain ski di sana dan bersenang-senang. Si Denkai hanya memperhatikan kemesraan mereka berdua dari jauh. Denkai terlihat sangat galau. Kemudian dia melihat ada sebuah lonceng di situ. Teman Denkai mengatakan mitosnya jika kita membunyikan lonceng itu dan mengucapkan keinginan kita, maka harapan kita akan terkabul. Temannya menyarankan untuk mencobanya, siapa tahu dia bisa dapat jodoh. Denkai iseng dan mencoba mengucapkan harapannya. Dia berharap berpacaran dengan Nui, wanita yang dia pujanya 1 hari saja. Lalu membunyikan lonceng itu. Di malam harinya, Denkai akan bergabung makan malam dengan yang lain di bawah. Saat dia akan memasuki lift, tiba-tiba Nui datang, namun berpura-pura ketinggalan sesuatu dan membatalkan dirinya untuk masuk ke lift. Di bawah ternyata istri dan anak Top datang menyusul. Mereka datang tanpa memberitahu Top dulu. Nui yang melihatnya dari atas pun sangat sedih. Anjir sedihnya. Lalu mereka bergabung dengan yang lain untuk makan malam. Tidak lama kemudian Nui datang dan bergabung untuk makan malam. Denkai melihat satu kursi kosong di meja makan Top dan keluarganya. Dia pun langsung duduk di situ tanpa basa-basi. Hal itu karena dia mencegah sakit hati yang lebih mendalam dari Nui kalau sempatlah bergabung makan malam satu meja dengan Top dan istrinya. Lalu Nui duduk di meja yang lain. Saat sedang makan, istri Top mengumumkan kabar gembira bahwa ternyata istrinya sekarang sedang mengandung anak lagi. Lantas itu membuat Top dan karyawan lain mendengarnya sangat senang. Namun tidak bagi Nui, hatinya patah hati mendengar itu. Karena semakin jauh harapannya untuk hidup bersama Top. Dia pun pergi menghindari keramaian dan menangis. Tidak lama kemudian Top menelponnya. Namun dengan berpura-pura kuat, dia mengatakan tidak apa-apa. Dia akan tetap bersabar menunggu Top meski penantiannya sudah selama 3 tahun terakhir. Setelah itu dia menangis sejadi-jadinya di kamar mandi. Denkai sangat kasihan melihatnya. Esok paginya, karena istri dan anak Top sudah terlanjur datang, otomatis rencananya jalan-jalan dengan Nui batal. Namun kamar hotel Nui sudah terlanjur dipesan untuk 2 hari. Jadi dia memilih untuk tetap tinggal di hotel. Denkai sadar Nui tidak ikut pulang bersama rombongan yang lain. Dia pun memilih untuk tetap tinggal dan mencari Nui. Dia melihat Nui yang sedang galau dan patah hati merobek peta perjalanan mereka yang sudah batal bersama Top. Denkai pun mengikuti kemana Nui pergi. Dan tak disangka Denkai melihat Nui yang sebenarnya tidak bisa bermain ski malah meluncur. Sontak dia pun panik dan mengejar Nui. Dia tidak berhasil menemukan Nui dan meminta bantuan petugas untuk mencarinya. Nui akhirnya ditemukan dalam keadaan pingsan dan tidak sadarkan diri. Dan seketika lonceng harapan itu juga berbunyi. Keesokan paginya Nui terbangun dalam kondisi lupa ingatan. Dokter yang menanganinya mengatakan ingatan Nui itu tidak hilang sepenuhnya. Jadi Nui kehilangan ingatan jangka pendek. Dia tidak akan mengingat apapun yang terjadi di beberapa waktu terakhir. Namun penyakit ini akan hilang sendirinya setelah 1 hari. Jadi esok setelah dia bangun pagi, ingatannya akan kembali dengan sendirinya. Tapi masalahnya dia tidak akan mengingat apapun yang terjadi hari ini sampai besok pagi. Bahkan dia tidak mengingat bahwa dirinya pernah mengalami kecelakaan tadi malam. Fenomena ini disebut dengan TGA, Transient Global Amnesia, atau bisa disebut penyakit hilang ingatan sementara. Unik ya penyakitnya, namanya PILIM. Setelah agak pulih, Nui diperbolehkan pulang. Nui terlihat agak bingung dan bertanya kenapa sekarang sudah tahun 2016. Sementara yang Nui tahu sekarang masih tahun 2012. Denkai langsung mengambil kesimpulan bahwa ingatan Nui terakhir kali adalah 4 tahun yang lalu. Denkai akhirnya menjelaskan dirinya sekarang lupa ingatan seperti kata dokter tadi. Nui melihat foto-foto mereka di Jepang namun tak satu pun dikenalnya, termasuk selingkuhannya si Top. Lalu Nui penasaran siapa dirinya.
Denkai langsung kepikiran dengan keinginan yang diucapkan saat membunyikan lonceng tadi. Dia akhirnya mengaku sebagai top atasannya. Dia merupakan pacarnya. Otomatis Nui bingung dan agak jijik. Jelas dia tak yakin masa dia punya pacar bentuknya kayak gini. Nah gitu kira-kira. Bulu hidungnya panjang soalnya. Karena tidak percaya, dia pun mengorek informasi. Dia meminta jika mereka memang pacaran, seharusnya ada foto mereka bersama. Si Denkai panik dan mulai berspekulasi. Mengatakan dirinya tidak suka berselfie sehingga tidak ada foto mereka bersama. Karena makin penasaran, dia meminta HP Denkai untuk menghubungi ibunya. Untungnya ibunya hanya tahu nama pacarnya tapi tidak ciri-cirinya. Dia masih belum puas dengan informasi yang didapat. Jadi dia meminta Denkai untuk membuktikan kalau dia memang pacarnya. Dengan gugup Denkai mengatakan ada tanda lahir di bawah dada sebelah kiri. KFC nih, dada sebelah kiri. Nui pun kaget kok bisa dia tahu. Ternyata pada malam party cosplay kemarin, dia secara tidak sengaja melihat Nui yang sedang membuka sedikit pakaiannya di belakang. Dia melihat hal itu saat menjadi dinding. Nah itu keuntungan cosplay dinding ternyata. Nui pun kaget dan melihat ke arah cermin. Nah ini harus kalian ingat ekspresi Nui setelah tahu kalau berpacaran dengan si cupu ini. Singkat cerita mereka pun pergi dari situ. Di depan Nui bertanya kembali sejauh apa mereka pacaran. Apakah sudah sampai tahap Dengan senyum lugu si Denkai mengiyakan hal itu. Nui langsung merasa jijik mendengarnya. Setelah itu Denkai menemaninya berkeliling. Namun si Denkai emang bengak ya. Dia malah buat malu dan menjatuhkan dagangan toko yang ada di situ. Nui makin ilfil dengannya. Tapi Denkai tidak menyerah. Dia menunjukkan peta yang sempat dirobeknya tadi. Dia mengajak Nui untuk meneruskan perjalanan ke objek-objek wisata yang ada di peta itu. Karena hal itu merupakan keinginan sebenarnya Nui. Tapi Nui tidak ingat dan menolaknya. Kan dia lupa ingatan. Sampai akhirnya Nui mengatakan dengan keras kalau memang kita berpacaran, lebih baik sekarang kita putus. Denkai yang mendengarnya sedih dan langsung meninggalkannya. Lihat Nui kasihan melihatnya. Ternyata Denkai kembali dan tetap sabar menghadapi Nui. Dia mengajak Nui makan sushi di dekat situ. Entah karena kasihan, Nui pun mau dan pergi makan bersamanya. Di situ terlihat Denkai mengetahui menu makanan favorit Nui dan memesankan untuknya. Perlahan Nui udah agak yakin dengan Denkai adalah orang yang baik dan lucu. Dan agak mulai yakin bahwa memang Denkai ini pacarnya. Nui akhirnya berubah pikiran dan mau jalan-jalan dengannya seperti yang diminta tadi. ฉันหมายถึงว่าฉันจะไปเที่ยวกับคุณก็ได้ Mereka berjalan-jalan dan terlihat Nui perlahan mulai menyukai Denkai. Dia pun bertanya pada Denkai, bagaimana caramu dulu membuat diriku sehingga mau jadi pacarmu? Karena kan Denkai ini cupu. Bahkan melihat mata Nui aja udah gugup. Denkai menjelaskan dia tidak menggoda Nui seperti pria-pria lain. Dia secara diam-diam memberikan pertolongannya pada Nui tanpa dia sadari. Denkai rela bangun pagi-pagi untuk menyediakan parkiran pada Nui agar dia tidak telat. Denkai diam-diam memanen game COC milik Nui agar dia senang. Denkai merapikan mejanya setiap pulang kerja agar tetap rapi. Dan itu semua dikerjakan tanpa sepengetahuan Nui. Nui agak bingung namun tersipu malu dengan caranya memperlakukan dirinya. Tapi memang yang dikatakan Denkai itu real ya, nggak bohong. Itulah caranya menjadi pemuja rahasia dari Nui selama ini. Setelah dari situ mereka melanjutkan perjalanannya. Saat sedang mengecek HP-nya, Nui melihat foto top di sana. Denkai mulai panik namun dengan tenang mengatakan pria yang difoto itu adalah staf IT di kantor mereka, bukan siapa-siapa. Lah udah tukaran dianya ya, tapi nggak apa-apa lah, 1 hari aja ya kan. Kemudian mereka akan pergi ke objek terakhir perjalanan mereka, yaitu ke festival salju yang ada di kota. Mereka akan memesan tiket kereta, namun sayangnya kondisi di luar badai dan sementara kereta belum bisa berangkat. Denkai berusaha keras karena tahu malam ini adalah malam terakhir festival itu dan akan ada lagi tahun depan. Dia berusaha mencari mobil sewa namun percuma karena badai, mereka tetap harus menunggu. Denkai sangat sedih namun mau tidak mau tetap harus menunggu di situ.
Melihat Denkai sedih, Nui membawakan kue ulang tahun padanya. Ternyata Denkai ulang tahun hari ini. Dia mengetahui hal itu dari notifikasi di handphonenya. Sederhana namun itu sangat membuat Denkai makin cinta pada Nui. Nui juga sepertinya sudah mulai jatuh cinta pada Denkai. Sembari menunggu kereta, Nui meminta Denkai untuk menembaknya lagi. Karena kan tadi siang mereka udah putus. Ditambah lagi Nui penasaran bagaimana cara Denkai dulu menembaknya. Denkai mulai gugup, namun dia tetap mencoba. Beberapa kali percobaan namun gagal. Bukannya menggoda dengan hati, dia malah mengambil kata-kata dari Google. Tidak menyerah, dia mencoba lagi dan akan menggoda Nui. Namun tiba-tiba ternyata dia belum mulai, cuman mengambil pomade. Nah kali ini serius, dia menggoda Nui dengan kata-kata yang amazing. Dia mengatakan, apakah dia tahu tentang seorang pendaki penakluk Gunung Everest? Dan apakah kamu tahu seorang penyeberang gunung WTC yang menggunakan kawat tinggi? Nah yang gak tahu filmnya yang ini nih, tonton aja, enak filmnya. Denkai mengatakan bertanya-tanya kenapa orang-orang melakukan hal gila dan nekat semacam itu. Namun Denkai sadar alasannya setelah dia bertemu dengan Nui. Dia mengatakan memang harus nekat dan berani melawan rasa takutnya untuk mendekati wanita yang dia cintai. Nui adalah Gunung Everest dan Nui adalah gedung WTC itu baginya. Asik kan? Gak ya? Yaudah lanjut. Nui langsung terenyuh dengan ucapan Denkai. Dia tersipu malu dan sangat merasakan ketulusan hati Denkai. Oh beginilah cinta. Lanjut, lampu kembali hidup dan badai sudah berhenti. Kereta pun mulai beroperasi kembali dan mereka berangkat. Saat sudah sampai, mereka kembali mencari koleksi terakhir mainan yang paling langka yang belum dimiliki Nui. Dan ternyata berhasil. Mereka mendapatkan mainan terakhir yang terlihat bentuknya adalah wanita yang sedang memeluk boneka salju berkacamata. Ya mirip seperti aku. Mirip seperti Denkai. Nui sangat senang mendapatkannya dan melanjutkan perjalanan mereka ke festival salju. Setelah sampai, Nui sangat senang dan bergembira. Senyum kebahagiaan terpancar dari wajahnya. Nui meminta Denkai sekali ini berfoto bersamanya. Namun Denkai tetap menolaknya. Setelah bersenang-senang di festival, Denkai mengajak Nui ke dalam sebuah gereja. Tak disangka Denkai yang terlihat cupu malah lebih berani daripada yang kita pikirkan. Tanpa persiapan apapun, dia melamar Nui di situ. Dia menggunakan ciki-ciki o-ring menggantikan cincin untuk melamar Nui. Romantis sekali. Tapi cuma di TV kayak gini. Gak mungkin lah cewek mau dilamar pakai ciki-ciki ya kan. Terlihat Nui sangat bahagia dengan apa yang dilakukan Denkai padanya. Setelah dari habis seharian berjalan-jalan, mereka pun akhirnya kembali ke hotel. Otak kalian. Nui yang sudah meleleh hatinya mencium Denkai dan tampaknya akan beradu kulit dengannya. Namun sesaat sebelum Nui membuka pakaiannya, Denkai menahannya. Dia sadar ini sudah terlalu jauh. Akhirnya Denkai mengakui semuanya. Dia mengatakan nama aslinya adalah Denkai dan bukan pacar Nui. Pacarnya sebenarnya adalah Top, lelaki yang dia lihat di foto tadi. Denkai mengakui cuman seorang pemuja rahasia Nui dari departemen IT. Nui pun bingung dan merasa sangat dibohongi. Dia mengusir Denkai dari kamar itu dan mulai mencari tahu. Nui melihat foto-foto Top dan istrinya. Kemudian dia menelpon Top dengan ponselnya. Saat dihubungi, ternyata Top mengangkatnya dan mengatakan sedang bersama anaknya. Dia tidak bisa berbicara dengan Nui sekarang. Kemudian telepon itu mati dan Nui sepertinya menyadari sesuatu. Dia keluar menjumpai Denkai yang sedang sibuk mencari mainan tadi tercecer di salju. Disinilah Nui diberitahukan bahwa dirinya adalah pelakor. Dia menjadi selingkuhan Top selama 3 tahun lebih. Bahkan dirinya masih menginginkan Top meninggalkan istrinya dan menikah dengan Nui. Nui yang menyadari dirinya adalah perusak rumah tangga orang sangat sedih dan menangis. Setelah agak tenang, Denkai kembali menjelaskan bahwa semua ini terjadi karena lonceng yang dia bunyikan tadi. Apapun yang terjadi hari ini akan hilang setelah besok pagi dia terbangun. Namun Nui sekarang sudah jatuh cinta pada Denkai. Dia tidak terima karena momennya bersama Denkai hari ini harus hilang besok. Dia meminta Denkai untuk menjumpai dirinya besok dan mengatakan apa yang terjadi hari ini. Tapi Denkai menolak karena dia tahu dia bukanlah kelas atau seleranya Nui yang sebenarnya. Anjir sakitnya, insecure nih. Dia ternyata sudah pernah mencobanya. Di malam setelah party kostum itu selesai,
Dia mengakui langsung apa saja yang sudah dia lakukan ke Nui tanpa sepengetahuannya. Dia menyatakan perasaannya, menyuruhnya meninggalkan Top. Namun jelas respon Nui jijik dan malah menjauhinya. Denkai pun menjelaskan pada Nui yang besok akan sadar tidak akan menerima Denkai. Sama seperti cara Nui melihat di cermin tadi. Nah yang ini tadi. Tapi Nui tidak menyerah, pasti ada cara lain. Nah disinilah momen yang paling mengharukan. Dia membuat video sambil menangis. Dia mengatakan pada dirinya yang besok akan sadar agar melihat lelaki yang sangat baik dan tulus di belakang dia ini. วันนี้แล้วชายคนนี้เข้ามาหาแก Setelah merekam, dia meminta Denkai berjanji padanya akan menunjukkan rekaman ini pada dirinya yang besok akan sadar. Denkai tidak begitu yakin, namun karena dia cinta pada Nui, dia hanya mengiyakan saja. Setelah itu mereka kembali ke hotel dan menunggu fajar pagi hari datang. Nui akhirnya tertidur, pelukan Denkai. Kemudian Denkai memindahkannya ke tempat tidur dan pergi dari situ. Keesokan paginya Nui terbangun dan agak bingung. Di sini ingatannya sudah pulih kembali. Namun apa yang terjadi 1 hari kemarin tidak dia ingat sama sekali. Dia kemudian check out dan bingung karena resepsionis mengatakan dirinya tidak sendiri tadi malam. Nui tidak yakin, dia mengatakan dirinya hanya sendiri. Kemudian dia pergi dari situ. Tidak lama kemudian telepon dari Top masuk dan menanyakan keadaan Nui. Nui merasa tidak ada apa-apa terjadi tadi malam. Dia mengatakan dirinya baik-baik saja. Lihat di belakang si Denkai masih mengikuti si Nui sampai pulang ke Thailand. Singkat cerita di kantor dia mulai melihat foto-fotonya selama liburan tadi. Temannya bingung karena kata Nui dia tidak pergi ke festival salju. Tapi videonya ada di situ. Nui sendiri merasa bingung. Namun saat dia melihat videonya sendiri di festival salju, dia menangis karena menurutnya sudah lama dia tidak merasakan tawa bahagia seperti dirinya di rekaman itu. Namun anehnya video rekaman yang dia buat tadi tidak ada di situ. Ternyata si Denkai sudah menghapus rekaman itu tadi. Dia hanya menyisakan videonya yang bahagia di festival salju. Namun menghapus rekaman Nui yang menangis. Karena seperti janjinya dia hanya meminta 1 hari dan itu cukup baginya. Tidak lama kemudian si Top datang dan menghampiri Nui. Tapi kali ini Nui menghiraukannya dan pergi dari situ. Dan film pun selesai. Film apa ini? Sedih kali woi. Jadi gini, film ini bagus. Dengan menonton dan mendalami perasaan di film ini, kita berkecamuk dalam hati kita. Seolah ingin mengatakan, woi Nui sadar woi, ini cowok baik tulus mencintaimu. Dia berkorban untukmu, tapi ya gimana, kita cuma penonton kan. Tapi seperti yang kita tahu memang beginilah wanita. 1000 cowok yang dekatin, dipilih yang bajingan. Tapi ya juga, dia CEO boy, kali ditolak. Hehe, nggak bercanda. Oke, gitu aja cerita dari film One Day tahun 2016. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.